Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, saya menyapa Bapak Ibu P3K yang sudah berhasil meraih impian menjadi ASN P3K mulai dari tahun 2019, 2021, 2023, juga demikian sampai terakhirnya ya 2023. Bahkan ada juga yang baru diangkat tahun 2024 tahun ini hasil seleksi dari tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Jadi, ini perlu kita perhatikan bersama. Ada satu informasi penting yang dimuat oleh Klik Pendidikan dengan judul kontrak kerja P3K yang masuk kategori ini langsung dihentikan oleh Presiden Jokowi. Nah, Bapak Ibu, tentunya penghentian atau PHK itu tidak diinginkan ya, tetapi ada satu hal yang memang logis, wajar lakukan oleh pemerintah bila situasi dan kondisi tertentu, maka jelas bahwa P3K akan dihentikan. Ya, kontrak kerja P3K yang masuk kategori ini langsung dihentikan oleh Presiden Jokowi. Nah, namanya ada kategori Bapak, artinya ada kriterianya sehingga nantinya pemerintah mengambil satu keputusan untuk memberhentikan P3K dimaksud. Supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Aparatur sipil negara atau ASN kini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada bab 3 pasal 6 yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS dan yang kedua yaitu P3K, di mana P3K ini merupakan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga P3K akan diberikan kontrak oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan, serta diberikan perpanjangan kontrak sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Namun, perlu diketahui bahwa kontrak kerja seorang P3K dapat dihentikan oleh pemerintah. Nah, bukan hanya P3K Bapak ya, PNS sekalipun bisa dihentikan oleh pemerintah. Tentunya dengan alasan dan dasar hukum yang logika, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya pemberhentian seorang P3K maupun PNS itu tidak mungkin dilakukan tanpa dasar. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Undang-Undang ASN terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kontrak kerja P3K akan dihentikan apabila masuk kategori berikut ini. Ingat Bapak Ibu ya, ada kategorinya. Jadi bila masuk kategori ini nantinya sesuai dengan Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka jelas bahwa para ASN baik P3K itu maupun PNS itu diberhentikan. Tapi yang kita bahas sekarang adalah P3K. Nah, dasar pemberhentian ASN P3K sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, P3K diberhentikan apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, meninggal dunia. Nah, suatu hal yang wajar Bapak Ibu ya. Kalau sudah meninggal ya mau buat apa? Maka wajib diberhentikan.
Yang ketiga, mencapai batas usia pensiun, jabatan, dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Kemudian yang keempat, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Ya. Berikut, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, misalnya Bapak Ibu dalam hal ya tertentu kondisi kesehatan seorang P3K tertentu, maka tentunya tidak mampu melaksanakan tugas. Misalnya sakit berkepanjangan atau mungkin sakit berat, ya tentunya tidak bisa melaksanakan tugas. Yang keenam, tidak berkinerja. Yang ketujuh, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Yang kedelapan, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, dalam arti kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Yang kesembilan, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, dalam arti kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan atau tindakan pidana kejahatan, ya, melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dan yang ke-10 Bapak Ibu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nah, beberapa alasan dasar yang sangat kuat untuk ya P3K itu bisa diberhentikan. Tetapi tentunya ada yang bisa dimaklumi dan ada juga ya hal yang wajar. Tetapi beberapa poin yang tidak wajar Bapak Ibu ya. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu P3K itu wajib hati-hati ya agar keselamatan kerja Bapak Ibu itu bisa terjamin sampai usia pensiun. Poin yang pertama itu yaitu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Tentunya itu adalah ya pelanggaran murni dari personil P3K. Yang berikutnya tentunya ini juga ya perlu diperhatikan. Ya. Kinerja. Nah, sekarang kinerja itu sangat menentukan Bapak Ibu ya, tapi ya tentunya ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, silakan laksanakan tugas dengan baik. Tentu berdasarkan pelaksanaan tugas dengan baik itu penilaian daripada pimpinan, maka wajib berkinerja. Seterusnya, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Oleh karena ini beresiko Bapak Ibu, silakan jangan melanggar pelanggaran atau jangan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Kemudian dipidana ya, poin ke-9 juga dipidana ya, 8, 9 itu masalah pidana, maka jangan sampai Bapak Ibu dipidana karena sesuatu hal, karena memang itu akan merugikan Bapak Ibu. Apalagi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Sebagai ASN dilarang keras ya menjadi anggota atau pengurus partai politik. Demikian informasinya, alasan mengenai P3K bisa berhentikan sekalipun berkinerja baik, oleh karena 10 alasan yang telah dipaparkan, sebagaimana dasarnya itu telah tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.